Sebelum kita memulai saat teduh kita hari ini, mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami bersyukur buat Engkau yang terus menyertai kami dalam kehidupan kami hari ini. Kami mohon ampun Tuhan, jika dari membuka mata sampai detik ini Engkau dapati kami berdosa. Kami mohon ampun kepadamu. Tapi ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus mempercayakan hari baru kepada kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu kepada kami. Ya Allah, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Allah yang berbicara, biarlah Allah yang menunjukkan siapa diri-Mu kepada kami. Dan juga pakai hamba-Mu ini untuk berbicara ya Tuhan. Karena hamba-Mu ini adalah anak-Mu yang lemah dan tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau. Ya Allah, Bapa kami yang besar di dalam kerajaan surga, kepadamu saja kami serahkan waktu-waktu ke depan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup dan menyelamatkan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan ambil Alkitabnya. Kita buka Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8, lalu saya bacakan untuk kita semua. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kitab ini ditulis oleh Yeremia. Siapa sebenarnya Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil Allah untuk memperingatkan Israel atas akibat buruk yang mereka lakukan, yaitu pelanggaran perjanjian dengan Allah, atas ketidakadilan dan penyembahan berhala. Melihat kondisi itu, Yeremia merasa bahwa aku ini masih muda Tuhan. Aku ini tidak sanggup untuk menghadapi kondisi yang sangat-sangat buruk ini. Janganlah aku. Itu konsep Yeremia. Seringkali manusia seperti itu. Lause, kalian sering seperti itu. Seringkali kita tidak memahami bahwa Allah telah memberikan otoritas untuk memimpin. Allah telah memberikan kemampuan untuk kita melakukannya. Seringkali kita tidak menyadari hal itu. Maka di ayat 6 Yeremia mengatakan bahwa Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kita seringkali memandang kelemahan saja, tapi kita tidak memandang bahwa Allah mengaruniakan kita hidup, dan Allah telah mengaruniakan kita segala sesuatu yang ingin dikaruniakannya kepada kita. Maka seharusnya kita memahami bahwa Allah sendiri telah memilih dan menugasi kita atas sesuatu yang telah direncanakannya. Kamu dan Lause, kita mempunyai bagian di dalam perencanaan Allah yang agung, dalam perencanaan Allah yang sempurna. Kita mempunyai bagian untuk mengerjakannya. Mari, baiklah kita tidak melihat bahwa kita ini lemah. Marilah kita melihat bagaimana Allah membentuk kita sampai pada hari ini. Mungkin ada yang tidak pandai menghafal, tapi dia pandai bernyanyi. Mungkin ada yang dia tidak pandai menulis, tapi dia pandai untuk berbicara. Mungkin ada yang dia tidak pandai bagian eksak, tapi dia pandai dalam bagian seni dan segala sesuatunya.
Dan itu tidak salah. Itu adalah karunia yang diberikan Allah. Jadi, baiklah kita tidak melihat kelemahan saja, tapi melihat bahwa Allah memberikan kita kesempurnaan hidup. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan terus-terusan mengaruniakan kepada kita hari-hari baru di mana kita bisa mengeksplor diri kita. Jangan menganggap remeh diri sendiri, karena diri sendiri itu adalah ciptaan Allah. Bahwa Allah telah menciptakanmu segambar dan serupa dengan Allah. Marilah kita melihat apa yang Allah katakan ketika Yeremia seakan-akan meremehkan dirinya sendiri. Allah mengatakan seperti ini. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Allah mengatakan itu. Lalu Allah mengatakan lagi di ayat ke-8. Janganlah takut kepada mereka. Mari lihat, siapa sebenarnya yang menjadi ketakutanmu? Lause, aku nih gak pandai berbicara. Lause, aku gak pandai loh mengerti tentang bahasa Mandarin. Aku gak bisa bahasa Inggris. Aku gak bisa matematika. Tapi engkau tahu bukan bahwa engkau adalah seorang manusia yang diciptakan Allah? Allah memberikan kepadamu segala sesuatunya. Dan Allah mengatakan, janganlah takut. Kalau kamu tidak bisa bahasa Mandarin, mungkin kamu bisa belajarnya lebih lagi. Sehingga dengan prosesmu di dalam pembelajaranmu lagi dan lagi, kamu bisa mengerti, kamu bisa memahami. Jangan bertahan kepada kata, aku gak bisa. Jangan. Ingatlah Allah akan menolongmu. Allah akan menuntunmu di dalam segala sesuatu yang Dia kerjakan dan Dia rencanakan kepadamu. Dan ingatlah, di ayat 8 Allah mengatakan bahwa sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa Allah menyertai engkau. Engkau jalan ke kanan, Allah ke kanan. Engkau jalan ke kiri, Allah jalan ke kiri. Engkau duduk, Allah duduk. Engkau berdiri, Allah berdiri. Dan segala sesuatu yang engkau kerjakan, Allah menyertainya. Ingatlah bahwa setiap manusia dikaruniakan Allah kelemahan dan kelebihan. Setiap manusia dikaruniakan Allah segala sesuatu yang ingin Allah kerjakan kepada dirimu. Ingatlah bahwa engkau adalah ciptaan Allah. Dan engkau akan dituntun Allah dalam segala pekerjaanmu. Di dalam segala mimpi-mimpimu, dalam segala cita-citamu. Dan jangan remehkan dirimu sendiri. Karena kamu bisa melakukannya. Dan karena kamu mampu memimpin dirimu sendiri. Allah menyertai engkau. Demikian saat teduh kita hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa, kita kembali berdoa. Ya Allah, kami bersyukur buat hari ini ketika Engkau mengajarkan kami untuk terus-terusan melihat Engkau sebagai perencana hidup kami yang agung. Ampuni kami Tuhan ketika kami sering melihat kelemahan kami. Ampuni kami ketika kami juga sering mengecewakan Engkau dalam hal segala sesuatu yang membuat kami hanya melihat kelemahan diri kami saja ya Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu dan mampukan kami ya Tuhan untuk bersandar penuh kepadamu. Pembelajaran kami hari ini kami kerjakan di dalam proses daring, biarlah Allah yang menuntun kami. Kami tutup saat teduh hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Semangat!